Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa ketemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita beraktivitas di hari yang ke-7 tahun 2025 ini, kita hendak beribadah kepada Tuhan dan saya mengajak kita untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini anugerah-Mu yang terbesar buat kami adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan tentu waktu yang sangat berharga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Allah. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini, Efesus pasalnya yang ketiga ayat 12 hingga ayat 13. Saya bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang merenungkannya. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah berani dan jangan tawar hati. Saudara-saudara, kita membaca kitab Efesus ini, kita sedang melihat bagaimana karya Allah yang terjadi di dalam pelayanan para rasul. Rasul yang termasuk banyak dikisahkan di dalam kitab kisah para rasul, yaitu Rasul Paulus. Dan bacaan Alkitab kita di Efesus ini adalah satu di antara karya Rasul Paulus dalam pelayanannya. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini mengingatkan tentang bagaimana keberanian dalam Yesus Kristus sehingga manusia dapat berjumpa dengan Allah dalam doa dan dalam pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Karena kalau kita melihat dalam pengajaran orang Yahudi, bahwa untuk berjumpa dengan Allah tentu tidak semudah yang dibayangkan. Karena ketika berjumpa dengan Allah, pasti ada kematian. Dan Allah dalam Yesus Kristus memulihkan itu, sehingga kita memiliki keberanian. Dan itulah sebabnya mendorong Rasul Paulus dalam pemberitaan-pemberitaan Injilnya, berani memberitakan Injil Yesus Kristus. Tapi sekaligus memberikan gambaran yang sangat bertentangan antara keberanian di satu pihak dan tantangan yang sangat berat di pihak lain, sehingga kadang membuat orang yang memberitakan Injil mengalami tawar hati, ketakutan, kegelisahan. Karena itu, bacaan Alkitab kita ini mau memberi gambaran setidaknya dua hal penting. Yang pertama, keberanian untuk mendekat kepada Allah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita memiliki jalan masuk langsung kepada Allah.
dengan keberanian dan penuh kepercayaan. Sebelumnya dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita kini dapat datang kepadanya tanpa rasa takut. Keberanian ini bukan berasal dari diri kita, melainkan dari iman kita kepada Yesus Kristus yang oleh kuasa Roh Kudus memampukan dan mendorong kita untuk mempercayai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam doa kita dapat membawa segala pergumulan, beban, dan keraguan menghadapi berbagai soal. Kita sampaikan kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia dapat menolong kita, Dia dapat mendengar, Dia bahkan dapat melakukan hal-hal yang di luar pikiran, di luar apa yang kita bayangkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa menghadapi dunia ini tentu tantangan-tantangan sangat berat, bahkan kematian. Kita dapat menyaksikan ada begitu banyak orang yang mati karena memberitakan Injil. Melalui firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa penderitaan yang kita sudah sedang bahkan kita akan hadapi bukanlah sesuatu yang akhir. Rasul Paulus tahu bahwa penderitaannya demi penderita dalam memberitakan Injil bisa menjadi alasan bagi jemaat untuk merasa tawar hati. Namun ia menegaskan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya penderitaan yang dia alami dalam iman justru menjadi kemuliaan bagi jemaat. Dan karena itu kita bisa dapat mempercayai Yesus. Dan akan terus kita beritakan memungkinkan banyak orang percaya kepadanya. Kita diajak untuk memandang setiap kesulitan dengan mata iman. Percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita dan orang-orang di sekitar kita. Itulah maksud dari penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, dialami oleh para pemberita Injil, bahkan dialami oleh kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya di tengah dunia saat ini, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita akan dua kebenaran yang dapat muncul dalam diri kita atas anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan. Kebenaran yang pertama adalah keberanian kita untuk mendekat kepada Allah dalam doa dan melaksanakan kehendaknya untuk terus memberitakan Injil. Sehingga kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Keberanian itulah yang mendorong kita hari ini, saudara, untuk bertekad setia memberitakan Injil. Kebenaran yang kedua adalah keberanian kita untuk mendekat kepada Allah dalam doa. Kita dimampukan untuk tidak tawar hati, tidak tawar hati. Memang penderitaan itu semacam batu ujian untuk apakah kita dapat bertahan melewati ujian demi ujian yang sangat berat. Tapi Rasul Paulus telah memberi teladan. Bahkan bukan hanya Rasul Paulus, tetapi banyak para martir. Tapi satu yang juga memberi teladan bagi kita, yaitu Yesus Kristus, yang memberi dirinya mati untuk memberi dirinya menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk membawa kita pada kehidupan
yang berpengharapan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita terus berani dan tidak tawar hati menghadapi berbagai tantangan, berbagai cobaan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas kasih karunia melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami merasakan Tuhan terus menjamah dan menolong kami dalam memasuki hari-hari tahun 2025 ini dan memampukan kami untuk terus berani dan tidak tawar hati dalam memberitakan Injil. Teringat saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh memberitakan Injil tetapi dengan berbagai keterbatasan. Tuhan tolong untuk kami saling melengkapi sehingga pemberitaan Injil terus diwartakan. Kami berdoa juga mereka yang terkendala oleh karena sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa kiranya kasih karunia Tuhan melalui orang-orang yang terus dengan giat memberitakan Injil. Semakin banyak orang percaya kepada Kristus Yesus. Dan terus menguatkan setiap orang untuk terus berani dan tidak tawar hati. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.